Silakan, gimana? Ya, mulai ya. Lip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam para sahabat salingers ya, dan juga santri mubadalah nih, sebutan hasil dari kelas intensif Ramadan Ibu ya, santri mubadalah. Ya. Baik, akhirnya kita ketemu lagi ya di berkah di bedah karya Kiai Haji Hussein Muhammad yang ini udah lama banget ya kita tunda karena banyak hal. Jadi ini hari ini malam ini kita baru memulai lagi berkah bedah karya Kiai Hussein Muhammad, terutama dalam berkah kali ini adalah membedah buku Fikih Perempuan, refleksi Kiai atas tafsir wacana agama dan gender. Saya yakin sahabat salingers dan santri mubadalah di sini udah tahu semua ya soal buku ini, tetapi kita pengen mendapatkan informasi langsung gitu ya, mendapatkan penjelasan langsung dari Buya sebagai penulis atas apa yang ditulisnya. Nah, pada malam hari ini kita temanya pada hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga. Ini penting banget nih buat kita. Walaupun ini temanya keluarga gitu ya, tetapi ini sangat relevan buat sahabat salingers dan santri mubadalah yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, karena sejatinya sebenarnya sih kalau ngomongin berkeluarga, sebenarnya selagi kita punya keluarga itu berkeluarga ya, tapi ini kayak sudah dipersempit. Kalau ngomongin berkeluarga itu artinya memiliki pasangan menikah gitu. Padahal berkeluarga walaupun misalnya kita masih belum menikah, tetapi kan kita masih dalam lingkup satu keluarga yang memiliki keluarga gitu. Nah, di dalam bab ini kita di buku ini itu membahas 3 hal. Yang pertama adalah kesehatan reproduksi dalam Islam, kemudian perkawinan sebagai cara reproduksi secara sehat, lalu yang ketiga adalah nafkah untuk jaminan kesehatan istri. Nah, di dalam prolog tulisan ini Buya menyampaikan soal definisi sehat gitu ya, definisi sehat menurut Buya, dan juga menurut saya juga kita perlu melihat juga sebenarnya ini yang disampaikan Buya di dalam tulisan ini nggak beda jauh dengan definisi sehat yang didefinisikan oleh WHO, Badan Internasional tentang Kesehatan, yaitu sehat itu adalah suatu kesejahteraan ya, sebuah kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial gitu. Jadi ngomongin sehat itu nggak cuma fisiknya aja, tetapi juga secara sosial dan juga secara mentalnya gitu. Nah, sahabat salingers, saya senang sekali karena hari ini kita metodenya agak berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan saya live-nya cuma di Zoom-nya itu cuma bertiga aja, saya, Kiai Hussein sama host gitu. Cuman hari ini kita ruangannya lebih rame gitu. Ruangannya lebih rame karena banyak teman-teman yang masuk di dalam ruangan dan tetap live streaming di YouTube Mubadalah. Gitu. Jadi buat live streaming di Facebook, live streaming di Facebook. Jadi buat teman-teman yang kesulitan bergabung di Zoom itu bisa direkomendasikan untuk lihat live streamingnya di Facebook gitu. Dan kayaknya sih kalau malam-malam gini ya Bu ya, banyakan orang lagi ngapain nih Bu ya? Ada yang dengerin ada yang dengerin sambil santai-santai gitu ya di teras, atau ada yang kaum rebahan nih, lagi rebahan-rebahan di kamar di ruang santai gitu. Terus mungkin ada yang sambil baca buku dengerinnya, ada yang sambil ngerjain PR, ada yang sambil ngerjain tesis, skripsi, penelitian gitu ya. Nah, mudah-mudahan selama 60 sampai 90 menit ke depan
ini akan bermanfaat buat sahabat Salingers dan santri Mubadalah semuanya, karena kita akan mendapatkan asupan pengetahuan gitu ya. Kita akan mendapatkan kudapan yang kalau bahasa sekarang tuh isinya kayaknya daging semua nih bakalan gitu. Jadi silakan Buya. Nah sebelumnya saya mau nyapa dulu nih Buya, dari tadi sudah hadir belum disapa. Selamat malam Buya. Iya. Akhirnya ketemu lagi di Berkah ya Buya. Selamat malam, Alif. Lama. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Buya sudah hadir kembali, dan kita mungkin mulai intens juga ya Buya ya ngaji, dan ini juga teman-teman ini bergabung di dalam sebuah ruangan grup WhatsApp juga nih untuk ngaji ngaji Buya Husein. Jadi setiap setiap jadwal ngaji Buya akan diinformasikan di dalam grup. Jadi siapapun yang bersedia dan memiliki waktu untuk hadir langsung di ruangan Zoom ini bisa langsung bergabung. Baik Buya, silakan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam buku fikih perempuan, terutama episode hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga. Silakan Buya. Baik, terima kasih Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa wa ba'd. Terima kasih Alif, teman-teman sekalian. Apa namanya tuh? Salinger ya. Salinger. Sahabat Salingers Buya. Harus dengar nih. Senang sekali saya ketemu ya, dan sungguh-sungguh saya berbahagia aktivitas mengaji terus dilakukan dalam meskipun dalam suasana yang tidak bisa berkumpul ya, tapi ini kita bersyukur punya alat baru yang bisa dijadikan komunikasi tanpa harus bertemu langsung. Jadi ini luar biasa hikmah dari kondisi sekarang itu. Yang kedua, saya sangat bangga kemarin bulan puasa 20 hari lamanya ada ngaji yang dilakukan oleh para perempuan-perempuan ulama. Luar biasa hebatnya. Itu yang saya berharap sejak lama. Pada saatnya perempuan harus diberi ruang untuk tampil memimpin bangsa ini, beri arah kepada bangsa ini dari perspektif agama ya, karena hari ini agama menjadi sangat krusial untuk harapan kita mau seperti apa, itulah yang akan terjadi di dalam masyarakat, karena seakan-akan agama lah yang dapat menjamin kebahagiaan manusia ya. Baik sekali. Saya berharap sih terus ya perempuan-perempuan yang pintar itu mengaji. Ya, baik, ada lagi Bu, Alif dan teman-teman sekalian Salingers ya. Saya ingin menyampaikan sebetulnya ini. Oh, apa ada lagi? Ya, boleh. Ada banyak tulisan sebetulnya tentang hal ini. Yang satu memang di fikih perempuan, yang kedua di perempuan, Islam dan negara, gitu ya. Di situ saya menyampaikan, menulis juga yang mungkin bersama. Di buku yang pertama, buku agama, suaranya agak putus-putus ya Bu ya. Islam dan negara itu, saya menyampaikan problem kesehatan di Indonesia khususnya
ini buruk sekali, terutama di dalam kesehatan reproduksi perempuan. Itu ya. Jadi saya bicara dengan YKP, Yayasan Kesehatan Perempuan ya. Saya juga sering mengisi di sana, menyebutkan temuan-temuan yang sangat signifikan tentang kondisi kesehatan masyarakat Indonesia dan khususnya adalah perempuan. Iya betul, perempuan. Yang paling banyak kematian ibu besar sekali. Ya, dulu tuh ada 370 per 100.000 atau apa ya. Itu ibu melahirkan dan mati karena melahirkan itu. Kemudian aborsi tidak aman, begitu banyak juga terjadi, meningkat. Kemudian ODA, AIDS ya, terus menyebar kanker rahim dan payudara, masih banyak sekali. Dan yang kita bicarakan hari-hari ini adalah relasi seksual. Tidak semakin meningkat dan terus kesehatan bahasa saya adalah relasi seksual yang tidak sehat. Macamnya kekerasan seksual itu kita melihat betul tadi fakta-fakta itu. Dan kemudian kekerasan di dalam rumah tangga begitu fenomenal, masih menjadi fenomenal. Apalagi kekerasan anak ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat kita. Gangguan mental, kemiskinan perempuan, dan seterusnya. Oke, jadi dalam kerangka lebih umum, ini adalah fakta tentang buruknya kesehatan masyarakat Indonesia dan khususnya adalah kaum perempuan. Cobalah kita mencermati betul. Saya selalu mengatakan perempuan itulah basis kehidupan, gitu. Basis kehidupan, fondasi kehidupan. Tergantung ini sekali lagi bagaimana kita melihat kondisi fondasi ini. Jadi tentu saja perempuan. Karena lagi-lagi saya harus mengatakan perempuan adalah ibu manusia. Semua manusia jenis kelamin apapun itu lahir, dirawat, melahir dari tubuh seorang perempuan pada tempatnya sendiri. Jadi sebetulnya sih sangat mudah ya. Kondisi kesehatan publik masyarakat itu tergantung kepada bagaimana kondisi sehat perempuan itu. Itu oke, begitu. Gizi buruk misalnya, gangguan mental, dan seterusnya. Baik, begitu ya. Saya sebetulnya dulu tuh ikut juga di dalam bagaimana merumuskan merevisi Undang-Undang Kesehatan Nomor 23/92 itu direvisi. Terus tapi juga lama sekali ya. Baik, sekarang saya masuk kepada definisi kesehatan. Jadi apa sih kesehatan itu? Kita kembali lagi pada bahwa manusia itu diberi fitrah, potensi. Yang justru ini adalah manusia ya. Jadi justru inti manusia ada di 3 potensi itu, yaitu potensi akal intelektual, potensi mental spiritual, potensi hasrat seksual. Sebetulnya yang terakhir adalah kalau di sini maka tubuh akan menjadi sehat, tergantung juga kesehatan. 3 kesehatan pertama itu akan melahirkan kondisi tubuh yang sehat juga.
begitu ya. Nah, itu yang kita sebut juga sejalan sebetulnya dengan konsep yang dirumuskan di PBB itu tentang kesehatan. Tidak hanya tidak ada luka di dalam tubuh, tidak ada ya, tetapi menyangkut tidak ada luka di dalam psikisnya. Ini tidak ada luka psikis itu bagaimana ya, gitu ya. Gitu. Saya kan biasa ngomong penyair begini, jika engkau mencari aku, kata Tuhan, carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka, ya menderita lah, gitu ya. Jadi di situ sama. Saya mengemukakan, jadi saya kira ya, kalau kita membaca kitab-kitab kuning yang klasik, kitab kuning yang klasik itu akan ditemukan definisi yang sama dengan itu tadi. Coba kita lihat sekali ya, misalnya dalam Fakhruddin Ar-Razi, kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, saya menganjurkan ini para perempuan ulama untuk membaca tafsir tafsir Al-Kabir, ya, tafsir Al-Kabir karangan itu ya, itu sangat bagus sekali. Berpendapat bahwa ini sehat itu apa? Baik itu sebetulnya kata sehat secara eksplisit tidak disebut, tidak hasanah gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Nah, para ahli tafsir kemudian memberi makna hasanah, baik itu apa? Saya menyambut misalnya Fakhruddin Ar-Razi tadi, hidup aman, generasi yang saleh. Nanti kita akan membicarakan lagi terma saleh itu apa? Itu tapi panjang ya nantinya ya. Aduh, nah istri yang soleh. Nanti istri yang soleh itu yang gimana lagi? Mendefinisikan. Ribut ini. Oke. Iya Bu ya, ada yang bocor suaranya. Oke, jadi itu ya. Baik, jadi itu pendefinisian istri yang solehah itu bagaimana juga, panjang lagi. Rezeki yang mencukupi gitu ya. Tidak adanya kekerasan. Nah, itu jadi itu sih ke dalam sebuah makna baru atau terminologi baru yang namanya sehat. Terus, oke, Ibnu Katsir juga, Ibnu Katsir tafsirnya bahwa mengandung kebaikan di dunia meliputi tubuh yang tidak berpenyakit. Oke, hasanah itu adalah tubuh yang tidak berpenyakit, afiah itu. Ruang lapang katanya gitu ya. Istri yang menarik. Ini menarik itu gimana lagi nih? Rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, sebagainya. Bahwa sasaran akhir dari setiap itu adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan mengandung artinya kebaikan kesejahteraan, terhindar dari keburukan, derita dan sebagainya. Oke ya teman-teman sekalian, intinya saya kira kalau kita sepakat aja lah sama soalnya dengan definisi di WHO itu bahwa kesehatan harus bersifat tadi ada 4. Dan bahkan juga saya kira ada yang sangat menarik, kesehatan dalam definisi WHO itu adalah kesehatan sosial. Sehat secara sosial. Apa ini? Nah, secara sosial ini baru istilah baru ya. Ya tidak ada kekerasan di antar manusia di ruang-ruang publik dan seterusnya. Kita memberi makna atas kesehatan perempuan itu jadi tidak hanya bersifat
kesehatan reproduksi, tetapi juga kecerdasan kesehatan secara intelektual, kesehatan secara mental, memberikan dasar bagi kesehatan. Lalu saya mengurai dari definisi itu, kita urai, kita terapkan di dalam pertama adalah tentang relasi. Itu kemudian kita coba terapkan di dalam isu-isu partikular. Isu-isu partikular. Yang kedua adalah tentang kehamilan, tentang aborsi, misalnya, tentang khitan, gitu, khitan perempuan itu sendiri sangat terkait sekali dengan kesehatan perempuan itu. Baik, teman-teman sekalian, kita sedang membahas selesai di dalam apa yang disebut rancangan PKS, ya, penghapusan kekerasan seksual. Ini apa namanya, masih belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi perempuan ketika terjadi pemaksaan hubungan seks itu. Jadi ini sesungguhnya pemaksaan hubungan seks, apakah pemaksaan itu nanti? Pemaksaan itu apa? Pemaksaan itu bagaimana gitu ya? Dianggap pemaksaan. Saya ditulis di sini, ketidakberdayaan perempuan menolak hasrat seksual suami dapat menimbulkan akibat-akibat yang kurang baik bagi kesehatan reproduksinya. Begitu ya. Kita menghadapi cara pandang keagamaan yang dilegitimasi oleh sebuah hadis sahih. Saya kira saya tidak ingin mengatakan hadisnya yang salah, tetapi cara pandang kita, cara penafsiran kita atas sebuah hadis tadi itu menjadi masalah besar. Jadi itu masalah besar bagi kesehatan reproduksi perempuan. Yaitu tadi apa sih namanya itu? Marital rape, ya bahasa. Marital rape, ya. Gitu, marital rape. Perkosaan dalam perkawinan. Ini sendiri juga jadinya kan pemaksaan itu diberi makna perkosaan, ya. Gitu toh. Ya. Pemaksaan itu adalah perkosaan katanya. Apakah kita masih akan menggunakan itu sesungguhnya dengan kata perkosaan, marital rape, atau pemaksaan hubungan seks oleh suami, ya, itu kan menimbulkan akibat yang kurang bagus. Nah, saya ingin menjelaskan saja sedikit, ya. Hadis tentang ini ada 3. Satu hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu falta'tihi wa in kanat 'ala dhahri qatabin. Coba lihat, jika seorang suami mengajak istrinya maka untuk relasi intim, maka hendaklah perempuan itu datang meskipun sedang di atas punggung unta. Yang satu lagi meskipun ada di dapur. Dan, ya, di dapur lagi masak dan sebagainya, kalau sudah dipanggil harus datang. Itu dimaknai begitu. Ya, satu lagi yang sering kita dengar, tidak ada ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'an. Itu kan menjadi berat sekali. Ini apa ya, dianggap sebagai dasar legitimasi bagi seorang suami untuk menikmati tubuh istrinya dalam keadaan apapun istri itu, sampai
kurang sehat, dan sebagainya. Dan ini juga menjadi masalah. Saya berharap sih ini perlu diberi makna, tidak begitu tekstual. Saya sudah menulis sebetulnya tentang makna la'anaha, kemudian sebetulnya ada dalam fikih-fikih juga, min ghairi udrin ma lam yushghilha 'anil fara'idhi aw yadurruha. Nah, itu. Ini jarang sekali. Saya berharap teman-teman putri, perempuan ulama ini terus menggaungkan catatan dari hadis itu. Satu, menolak tanpa halangan apapun, tanpa alasan apapun. Itu satu. Yang kedua adalah tidak dalam kesibukan. Sibuknya apa juga? Sibuk yang penting. Al-faraid. Sushrilha anil faraid. Itu sesuatu yang sangat yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga yang penting sekali adalah yadurruha, atau tidak khawatir dia laki-laki akan menyakitinya. Gitu tuh. Itulah kondisi. Kalau begitu, dalam kondisi sehat perempuan itu, kondisi nyaman, kondisi tidak ada kesibukan apapun, tidak takut apapun, maka itu bisa tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, hal malaikat itu juga la'anat itu ib'adun 'anir rahmah. Ib'adun 'anir rahmah, dijauhkan dari kasih sayang. Saya kira hal-hal wajar saja ya. Tetapi pertanyaan yang lebih lanjut daripada ini, ya, perspektif mubadalahnya bagaimana? Itu juga. Jadi ini kekuasaan lagi, gitu selalu dibicarakan begitu. Kalau istrinya menghendaki, laki-laki itu tidak ada halangan, terus menolak, tidak ada halangan. Kira-kira konsekuensi itu. Gimana? Kalau nggak mau bagaimana? Gimana? Tapi begini, sebetulnya menarik sekali di dalam kitab fikih itu. Ya, tidak dipaksa karena tidak akan berdiri katanya si anunya gitu kan. Yang bisa itu. Oh ya bisa. Digoyang-goyang dulu. Ya dalam kondisi yang itu tidak ada halangan masalah. Kalau ada halangan yang memang nggak bisa. Iya. Oke, itu yang satu saya kira relasi seksual saling menyenangkan. Nah, gitu. Saling menggairahkan. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi fisik ada dua orang suami istri itu dan saling menyenangkan, saling membahagiakan, sehat, gitu ya satu. Yang kedua juga ya, saya menyebut tentang kehamilan yang tidak dikehendaki tadi. Saya kira untuk menciptakan sehat lagi adalah menjaga kehamilan yang sehat. Kehamilan yang sehat itu. Fakta-fakta tentang banyaknya kematian ibu melahirkan itu puncak dari sebuah proses panjang. Artinya perempuan terus-menerus dipaksa seakan-akan hamil, nanti hamil lagi. Belum cukup waktu sehat anaknya menjadi dewasa, menjadi ya kalau konsep Al-Quran kan sebetulnya jarak kehamilan satu atas yang lain itu adalah 3 tahun.
3 tahun. Di sana kan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Wal walidatu yurdi'na, hendaklah perempuan-perempuan ibu itu menyusui anak-anaknya 2 tahun. Gitu ya, 2 tahun. Ini kalau ingin sehat. Kalau anak itu ingin sehat, maka hendaklah anak itu disusui oleh ibunya selama 2 tahun, 24 bulan. Itu baru nanti disapi. Itu kan, disapi. Kalau begitu ditambah dengan minimal orang bisa melahirkan, gitu, minimal sekali. Gitu kan. Seharusnya yang paling sempurna adalah 9 bulan lebih, 10 hari ya, kalau umumnya begitu. Kalau begitu 24 bulan ditambah 9 bulan, berapa tuh? 33 ya. 33. Nah ya pokoknya 3 tahun. Ya itu berarti 33 tahun, 3 tahun lamanya kan gitu. Nanti baru apalagi ya mengisi lagi baru. Jadi kalau konsep sehat maka hendaklah menjarangkan, kalaupun kepengen punya anak banyak ya jarangkan setiap kelahirannya aja. Gitu. Ya, yang kelahirannya itu. Jadi intinya adalah setelah anak itu bisa lari sendiri, gitu. Umur berapa kira-kira gitu paling bagus, sehingga anak yang baru, kehamilan baru itu bisa menyusui penuh juga dari ibunya itu. Jangan rebutan gitu, jangan rebutan nantinya. Ini tidak sehat. Kalau rebutan sudah hamil, dia masih menyusui kan gitu, masih gendong gitu ya Bu ya. Iya masih terus hamil lagi. Ini rebutan darahnya ibu. Susu itu kan sebetulnya dari darah dulu, dari makanan ya, makanan terus menjadi yang diproses. Saya kan begitu, perempuan itu ibu dari susu dan darah manusia, dari seorang perempuan lah kalian lahir, kalian hidup, kalian ya begitu. Jadi maksud saya adalah itu aja. Untuk menjadi sehat maka kita harus mengatur kelahirannya 3 tahun sekali minimal. Itu minimal kalau boleh sih minimal. Tapi itu bagaimana caranya? Ya itu kita mengatur dengan melalui program keluarga berencana. Bahasa kitanya ya, bahasa kita berencana. Kita harus juga memberi tafsir baru atas hadis-hadis Nabi yang takasaru, tanasalu, al-wadud, al-walud. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Tazawwajul walud dal wadud misalnya gitu. Pak ini mungkin banyak anak karena aku akan membanggakan di hari kiamat itu dengan jumlah umat yang banyak sekali, yang banyak katanya. Aduh, gimana ya? Ini menjadi bahan hadis ini ya. Dulu juga begitu. Saya tahun 69 sebetulnya sudah terlibat di dalam membahas isu-isu keluarga berencana. Ya 70-an itu. Begitu pemahaman para ulama mayoritas besar sehingga keluarga berencana tidak boleh dilakukan karena itu menghalangi reproduksi perempuan yang akan melahirkan bangsa-bangsa umat yang banyak sekali. Dan waktu itu juga dicurigai bahwa keluarga berencana proyek untuk mengurangi jumlah umat Islam. Dan mereka akan begitu. Itu kecurigaan-kecurigaan. Padahal kita
mengkaji itu berdasarkan analisis kesehatan reproduksi perempuan, gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, saya kira saya juga menyampaikan satu hadis yang lain. Sayati zamanun, nanti akan datang. Antum kasirun kausa istair, tetapi anakum kasirun kausa istair. Apa itu ya? Nanti bangsa-bangsa akan berebut padamu. Apa itu? Saya zaman ada asail umam gitu ya. Jadi pokoknya merebutan kamu. Apakah karena banyak karena sedikit? Ya Nabi. Nabi mengatakan bukan. Kalian bukan sedikit, tetapi justru kalian banyak itu. Kalian seperti buih, gitu kan. Jadi satu banyak tidak selalu menjadi ukuran bagi sebuah kesuksesan, kebanggaan umat, begitu. Maka menjadi beban besar sekali bagi bangsa, negara dan sebagainya. Dan ini juga membebani secara kesehatan. Jadi ya, bagaimana banyak sekali. Coba lihat aja. Ketika kita tidak mampu menjaga anak itu secara banyak, maka akan menjadi beban ekonomi secara besar sekali. Jadi begitulah saya kira masalah. Nah, yang ketiga, ya masalah kesehatan itu tadi saya kira harus begitu caranya. Yang ketiga adalah aborsi yang tidak aman. Bagaimana nih? Juga perdebatan panjang sekali. Saya sudah menulis juga tentang aborsi. Safe abortion. Ajar safe abortion itu di Turki. Di sana saya ketemu dilayani oleh Ibu Dr. Rofiah yang masih belajar Ankara di sana. Itu dia yang melayani. Ya, saya ngomong di sana luar biasa. Nah, itu belajar tentang bagaimana kesehatan safe abortion itu. Aborsi aman. Iya. Begitu ya. Nah, bagaimana nih? Karena ini banyak sekali juga orang-orang perempuan-perempuan yang ya melakukan aborsi tidak aman, salah saja. Itu akan menimbulkan kesehatan. Jadi saya bilang aborsi isu-isu yang masih menjadi problem kesehatan yang serius bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Gitu banyak sekali perempuan-perempuan melakukan aborsi dan ya merugikan perempuan itu sendiri, kesehatan yang sangat buruk sekali bagi fungsi-fungsi reproduksinya itu. Nah, dari situ bagaimana sebetulnya aborsi aman itu harus bagaimana? Aborsi itu boleh apa tidak gitu loh. Aborsi boleh apa tidak? Bagaimana ya? Nah, saya begini nih. Begini, Al-Qur'annya ada. Al-Qur'annya itu ada. Manusia itu diciptakan dalam 3 proses ya. Proses dari nutfatin, dari nutfah atau air mani yang bercampur dengan ketika bercampur itu menjadi selama 41 hari, 40 hari. Kemudian 40 hari lagi berubah menjadi segumpal darah. Gitu. Berubah lagi 40 hari lagi menjadi daging. Dan kemudian dari kumpulan darah 40 hari lagi kemudian menjadi daging, 40 hari lagi kemudian menjadi proses, ada tulang banyak sekali membentukkan, dan setelah 120 hari maka ditiupkan ruhnya, ruh manusia, akal. Saya menyebutkannya akal, bukan ruh.
Karena kalau kita menyebut ruh, maka sejak awal hidup. Jadi embrio-embrio dengan novum atau apa itu namanya telur itu hidup. Sel telur. Ya, sel telur itu. Itu hidup, ada hidup. Setelah itu bagaikan kalau begitu bagaikan kalau sampai itu bagaikan pohon. Pohon itu hidup terus, gitu kan? Ya. Kemudian setelah itu bagaikan binatang, gitu. Jadi ada dari apa? Aduh, saya lupa nama istilah itu. Zigot zigot ya, ada zigot. 40 hari itu bagai zigot, 40 hari bagaikan tanam-tanaman atau pohon ya, 40 hari lagi bagaikan binatang. Itu. Nah, 121 hari katanya pada usia itu 120 lebih itu gitu. Tetapkanlah ajalnya, ditetapkanlah miskinnya, ditetapkanlah apa itu menurut lalu para ulama menghadapi kenyataan proses pembentukan manusia itu berbeda-beda lalu cara pandangnya. Boleh nggak dibunuh? Boleh nggak dihilangkan? Boleh nggak? Nah, kita dalam usia sekian, dalam sekian. Oke ya, teman-teman sekalian. Ya, banyak sekali pendapatnya berbeda-beda. Tergantung, saya kira tergantung melihatnya ya. Itu potensi. Nanti kemudian kita kiaskanlah, boleh nggak sih membunuh binatang, nah, gitu, untuk makan, gitu kan, gitu. Boleh nggak sih kan, gitu kan, untuk tunung tanaman. Oke, kita berdebatan banyak, tapi kesimpulannya begini. Kesimpulan dari rangkaian pandangan para ulama tentang aborsi itu. Apa itu namanya itu dalam bahasa lupa lagi. Itu ada ulama yang pada usia itu 40 hari ada Imam Ghazali. Itu karena itu ada potensi katanya gitu kan. Ini pendapat yang mengatakan sampai 80 hari itu 120 hari. Itu. Jadi tiga fase itu ada pendapatnya masing-masing. Yang tidak boleh adalah setelah 120 hari. Itu sepakat para ulama. Para ulama sepakat, ijma ulama tidak boleh dilakukan aborsi. Tetapi saya kira begini, dulu saya menulis di dalam buku ini kan tentang kasus kekerasan perkosaan gimana itu.
Perempuan itu sendiri boleh tidak? Itu ya. Lama akhirnya gimana tuh hukumnya ya? Hukum kekerasan akibat perkosaan itu ya, aborsi pada saat seperti itu. Para ulama kemudian ada yang mengatakan ya tetap saja berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh secara umum, ada yang mengatakan boleh, begitu ya. Oke, tapi saya kira pembahasan secara hukumnya kita akan biarkan saja tetap. Sangat menarik ya karena berkaitan dengan dengan kesehatan keluarga gitu, dengan juga dengan relasi suami dan istri, lalu juga ada terutama soal kesehatan reproduksi ya yang sampai saat ini juga masih banyak sekali PR di dalam rumah tangga, bagaimana soal hak-hak kesehatan reproduksi itu dapat dipenuhi gitu, hak itu dapat diperoleh oleh semua semua anggota keluarga gitu, bukan hanya laki-laki saja, bukan hanya perempuan saja, tapi oleh semuanya. Tadi juga yang menurut saya pembahasan menarik juga soal soal aborsi gitu ya, soal yang kita harus melihat maslahatnya itu kayak gimana. Matur nuwun Buya, alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Buya walau via Zoom ya. Terkait dengan aborsi, sepakat ulama 120 hari masih diperbolehkan. Persoalannya begini Buya, misalnya aborsi ini semata-mata karena untuk kecantikan, bukan sesuatu yang dalam rumah tangga. Suami tidak menghendaki anak, istri juga tidak menghendaki anak setelah punya anak 1 atau 2. Kemudian ternyata